Shalom, shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan yang hidup, sebab dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Rabu tanggal 17 Maret tahun 2021. Tuhan telah memberkati tidurnya kita di sepanjang malam ini, dan kita tetap percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 17 Maret ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai kita. Sebab Dia Immanuel, Dia juga adalah Allah yang akan melindungi dan pasti akan memberkati kita. Amin. Saat ini, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang datang sebagai pedoman dan pelita hidup kita, yang akan kita ambil dari pembacaan 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan hari ini kita akan masuk pada Kejadian pasalnya yang ke-45, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya sangat berharap jika seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, saudara dapat membaca keseluruhan pasal ini sehingga saudara bisa mengikuti dan memahami dengan lebih baik apa yang saya akan jelaskan dalam perenungan kita hari ini. Dan sebagai perenungan kita hari ini, saya akan coba bacakan dari ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, saya akan baca perenungan kita hari ini dari ayat keempat sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Air tuba dibalas air susu. Ungkapan itulah yang harus kita berikan kepada Yusuf. Keburukan, kejahatan dibalas dengan kasih yang tulus. Pribadi Yusuf memang luhur dan mulia. Dia tidak hanya mengampuni saudara-saudaranya yang telah menyakitinya, namun juga memberikan mereka kehormatan di tanah Mesir. Benarlah, air tuba dibalas air susu. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan perlakuan Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Yusuf membuat sebuah komentar yang menarik dan sama sekali tidak terdapat unsur dendam di dalamnya ketika dia berkata, "Bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Sebenarnya jelas sekali, bukan, kalau perjalanan Yusuf sampai ia mendarat di Mesir semua karena saudara-saudaranya benci lalu menjualnya. Tetapi dalam keadaan seperti apapun, Allah sanggup bekerja di dalam situasi terburuk supaya rencananya digenapi. Tepatlah bila firman Tuhan berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya." Haleluya. Target ilahi bahwa semua anak Tuhan, saudara dan saya, seluruh sidang jemaat Tuhan, pasti akan mendapatkan kemuliaan. Tetapi untuk menuju ke arah kesempurnaan dan kemuliaan itu,
masing-masing dari kita memiliki jalan yang berbeda-beda. Jalan tidak harus selalu lurus atau lancar. Kita kadang harus mengalami musibah, masalah, dan badai kehidupan. Tetapi yakinlah bahwa pada akhirnya kita akan menemukan kemuliaan yang tak terpikirkan oleh kita. Sebab firman-Nya berkata, apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah didengar, dan apa yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakan bagi kita yang mengasihinya. Namun memang sangat disayangkan, masih banyak orang Kristen yang tidak memahami kebenaran ini. Mereka mogok di tengah jalan sambil menyalahkan Tuhan atas segala musibah, persoalan yang mereka alami. Camkanlah ini, kalau saja Yusuf saat berada dalam sumur itu, ia mengeluh dan menyalahkan Tuhan, lalu tidak berjalan dalam kebenaran, niscaya namanya tidaklah tercatat sebagai penguasa Mesir yang dikaruniai kedudukan yang sangat istimewa. Karena itu, sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, marilah kita berpikir ke depan kepada janji-janji Allah yang pasti akan digenapinya. Tetaplah pacu diri dan bangkitkan imanmu untuk tetap bertahan hingga pada waktunya yang indah dan mulia itu. Jangan biarkan semangat Anda pudar, bahkan hilang. Jangan putus asa melihat keadaan yang mungkin semakin buruk. Lihatlah kepada Allah yang memberikan masa depan yang cemerlang kepada Anda. Karena bersama Yesus, masa depan Anda lebih cerah dari yang pernah Anda bayangkan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini menyemangati hati dan roh kita untuk tetap setia melakukan apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Tetaplah berpegang teguh pada pengharapanmu kepada Yesus yang menuntun engkau kepada kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Diberkatilah apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita sepanjang hari ini. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.